Karena kita tahu bahwa powerful dari uang itu dan orang Yeah. Indonesia kan mentalnya minta-minta banget kan. Semua pekerjaan wajib menjadi content creator. Mungkin ini agak kontroversial tapi Yeah. it's true. Kenapa? Founders Theory. Hi folks, the one and only Samuel Chris. Jadi aku punya mantan partner bisnis. Oke. Namanya Samuel Christie. Oh, oke. Jadi sempat ke switch itu. Oke. Samuel Chris sekarang ngebangun Seafluencer. Betul. Tapi dulu pernah bangun bisnis di US. Benar. Kamu berarti kaum privilege. Bisa dibilang seperti itu. Seringkali kan orang ngeremehin kaum privilege katanya gampang. Ya. Padahal kan orang yang non privilege dituntut membuat sesuatu dari nol, Betul. bahkan dari minus untuk membuat sesuatu. Betul. Tapi kan kaum privilege tuh dituntut mungkin dari 100, Iya. tapi tuntutannya ini bukan jadi 200, tuntutannya bisa jadi 1 juta gitu kan. Betul. Kamu ngerasain seperti apa menjadi orang dengan privilege? Sekali lagi aku gak pernah ngomong di mana-mana kalau aku tuh lahir dari keluarga yang kekurangan, Oh, iya. ya kan. Aku makan susah, aku nggak. Aku terbuka dari awal karena ujung-ujungnya digital video-video, digital record. Ada juga aku ke US itu dari biaya orang tua pastinya. Ya. Jadi dari kecil aku memang apapun yang aku mau bisa lah. Aku minta PS dari PS1 sampai PS5 aku punya semua. Alamak. Apapun yang aku mau lah ya. Cuman balik lagi gini kok. Privilegeku ini sebenarnya agak berbeda dari maksudnya privilege kebanyakan orang yang kayak oke, yang tadi kayak Koko bilang dilanjutin dari 100 dan di-expect sampai 1000. Nah, sejujurnya di keluargaku sendiri itu semuanya pebisnis dan gak ada satupun yang berhubungan dengan content creator Oh iyalah. atau industri-industri apa ya kayak entertainment gitu Bisnis loh. apa papa mama? Kategori jenis bisnisnya aja. Emas. Jualan atau menambang? Ada dua-duanya. Menambang emas dan jualan emas. Iya. Alamak. Jadi tapi aku sendiri gak pernah Nyentuh menyentuh sedikit pun dan aku juga merasa karena orang tuaku masih muda banget dan ya ini kan maksudnya dari turun temurun kan dari kakek. Jadi menurutku ini hal yang juga pas saat aku melihat juga aku nggak seberapa tertarik. Makanya aku membentuk Seafluencer yang tadi Koko bilang dengan sebuah tujuan hidupku yang berbeda sama yang mereka buat. Apa tujuan hidupmu? Tunggu aku jawab dulu yang privilege ya kok. Oh iya, privilege. Nah, Maaf, aku maaf. merasa bahwa untuk yang privilege itu hanya sekedar dari barang doang. Jadi misalnya aku butuh laptop, pada saat itu aku butuh kamera, itu bisa aku beli. Walaupun waktu itu aku izin ke orang tua, itu mereka nggak kasih aku barangnya. Misalnya aku bilang, "Ma, aku mau beli kamera nih." Terus mama aku bilang, "Nak, kita kirimin kamu ke US itu untuk belajar, bukan untuk buat video nggak jelas." Oke. Nah, tapi ya karena uang sekolahnya mereka udah kirim, ya udah aku colong aja dari sana kan aku beliin kamera. Terus bayar uang sekolah gimana? Tetap ada lebih kan soalnya. Oh, iya, iya. Jadi udah aku beli kamera pakai duit sekolah itu, akhirnya aku start dari situ. Jadi kalau dibilang privilege sebenarnya cuma dari sisi barangnya doang. Nah, tapi kan sebenarnya Tetaplah Tetaplah, dapet itu- ilmu dari US itu kan benar juga mahal. benar. Tapi balik lagi ya kok. Aku tuh jadi content creator itu tuh bukan karena aku ngambil kelas atau apa, tapi semuanya based on Otodidak. proses. Iya. Jadi aku sekarang udah hampir 7 tahun. Oktober ini tanggal 31 aku udah 7 tahun jadi content creator. 4 tahun awal tuh semua jenis konten aku buat kok. Jadi Semua mulai ya? semua jenis konten yang ada di muka Coba bumi ini. aku tes deh ya. Oke. Nih contoh, prank, Mereka aku udah pernah buat. challenge, Challenge apa lagi aku buat. ya kan? Vlog, Vlog aku buat. review. Review aku buat. Food aku buat. Gaming aku buat. Musik aku buat. Keuangan sekarang aku buat. Podcast aku buat. Semua jenis konten aku udah pernah buat kok. Iya, iya. Kecuali joget-joget pargo seksi-seksi karena aku cowok. Iya, iya. Tapi kalau selebihnya itu semua jenis konten aku udah pernah buat. Horor aku pernah buat. Horor. Aku sampai buat challenge horor, main Ouija lah apalah. Semua jenis literally. ASMR. ASMR? Oh itu belum. Kecuali Oke. ASMR ya. Oh iya, oke. Tapi kalau Sekarang fashion, kita buat. fashion pun aku buat. Fashion. Bahkan TikTok yang pertama itu yang namanya Samuel Chris, kan sekarang kan namanya miliarder muda Indonesia. Ya. Itu bukan karena aku pilih nama itu, tapi karena Samuel Chris sudah aku ambil pakai namaku dulu. Oh. Jadi ada 2 account. Yang akun pertama ini full fashion. Jadi ganti-ganti baju, fashion dan lain sebagainya. Keren. Ini jadi hampir semuanya lah ya. Ya. Aku pernah buat. Nah, di proses itulah kok aku belajar bahwa oh ternyata dulu kan aku nggak ngerti sama sekali tentang personal branding yang kayak misalnya aku tuh bikin konten aja. Ya. Kalau viral tuh ya hoki-hokian gitu kan. Jadi ngikutin tren ini booming dan lain sebagainya. Jadi aku belajar melalui proses itu sampai terjadi Samuel Chris yang sekarang. Begitupun dengan Seafluencer. Sebelum ini terjadi, aku bangun beberapa bisnis dulu sampai bangkrut semuanya, ya kan? Baru terjadi di Seafluencer. Jadi kalau dibilang privilege balik lagi ya. Ya barang itu aja sih dan kayak itu nggak bisa aku jadikan alasan bahwa oh ya koneksi dan sebagainya. Koneksi aku yang cari sendiri semua satu-satu gitu loh. Menarik. Jadi maksudnya adalah jangan semudah itu melihat orang hanya karena dia kuliah di US atau papa mamanya mungkin uangnya banyak, tapi seakan-akan seluruh effort yang dilakukan itu langsung hilang. Benar. Dan fun fact ya kok, mungkin ini banyak yang nggak tahu juga. Aku dari umur 19 tahun itu kan dapat 1 miliar pertamaku.
Oh, dari umur 19. Iya, aku baru 24 tahun ini. Oh, oke. Jadi, Oh iya iya. jadi Make aku sense. start YouTube dari umur 17. 2 tahun aku merintis YouTube, dapat dari AdSense waktu itu 100 juta per bulan. Karena views YouTubeku tuh YouTube panjang, waktu itu belum ada YouTube Shorts, YouTube panjang itu 17 juta yang nonton kok. Dan setiap kali aku upload ada konten yang namanya reaksi orang luar negeri, itu yang nonton pasti jutaan. Jadi aku tuh kayak Om Deddy dulu, ngupload konten tutup mata besok udah 1 juta. Makanya viewsku tuh gede banget di YouTube. Oh, tapi kamu di US. Di US, yes. Tapi tetap viewsnya tuh kan dari Indonesia. Oh, itu bukan views dari US. Bukan, karena ngomongnya Indonesia kan. Nah itu kita nge-react. Nah pas waktu aku fokus di situ, itu AdSense tok itu 100 juta per bulan. Nah itu waktu itu kalau dikombinasikan dalam waktu ya 6 bulan gitu kan dengan endorsement gitu-gitu, 1 miliar pertama aku tuh malah di usia 19 tahun itu. Nah jadi di usia 19 tahun aku start dari sana udah nggak pernah minta duit orang tua sampai sekarang aku nikah, aku mau belum nikah ya, maksudnya persiapan nikah. Ya, ya, ya. Kamu kemarin tunangan ya? Yang kemarin tunangan itu semua biaya itu aku semua yang tanggung. Beli mobil apa semua itu aku gitu loh. Iyalah udah 100 juta sebulan mah. Ya gitulah. Ya, Nah cuman gini, ini yang mungkin menarik ya. Pada saat aku dapat 1 miliar pertama aku itu langsung hilang detik itu juga. Karena aku nggak ngerti tentang masalah keuangan, nggak ngerti investasi. Maksudnya kamu taruh investasi bodong? Bukan, aku belanjain semuanya aja kayak beli jam, beli baju branded, sepatu, mobil, ku habis-habisin aja gitu loh. Dan orang Makassar logatnya begini dan gaya hidupnya memang mewah ya. enggak juga sih. Setelah aku kenal investasi, akhirnya sekarang ya aku bahkan nggak mau pakai yang branded. Ini kan kayak ini kan cuman Uniqlo gitu-gitu sama loh. nih Uniqlo. Iya, jadi kayak ngapain gitu loh. Tapi sebelum itu memang aku nggak ngerti kan. Akhirnya aku spend habis-habisin untuk hal-hal yang gak jelas kayak gitu. Tapi kamu tadi sebelum kamera nyala kamu cerita tentang yang kripto. Ya, kripto. Itu kamu pernah invest kripto? Itu 2020. Oke. 2021 lah, pas saat lagi hot-hotnya. Jadi kamu bukan kaya dari kripto nih ya? Beda lagi. Bukan. Justru aku boncos dari kripto. Ya, makanya itu yang mau kita klarifikasi nih. Sampai sekarang aku belum pernah narik duitku dari kripto. Oh. Dari aku 2020 invest itu sampai sekarang aku belum pernah narik Tidak pernah take profit. Yang aku take profit ujung-ujungnya aku putar lagi di kripto lagi gitu loh. Oke. Jadi belum pernah sekalipun aku tarik dari kripto gitu lah anggapannya gitu. Nah, cuman waktu itu mungkin ada banyak cerita yang terkenal yang dimana aku invest di koin yang namanya Satoshi, koin Michin. Ya. Itu yang terbang dari aku awalnya kecil cuma 2 juta, dalam 3 hari jadi 4 juta aku tarik. Kemudian aku masukin 4 juta jadi 16 juta aku tarik. 16 juta aku masukin lagi jadi 60 juta aku tarik. Sampai akhirnya terakhir aku masukin 200 jadi 15 M. 15M. Iya, itu masih ada semua data grafiknya lah. Tapi kamu tidak take profit. Tapi aku gak take profit karena aku berharap bahwa kayaknya ini bisa naik lagi. Abis itu Dia turun dan gak pernah naik lagi. Tapi semakin dia turun aku berharap dia bisa rebound kan. Iya. Nah itu kesalahan terbesar. Nah, tapi tetap untung untuk yang Satoshi itu. Nah, cuman yang paling terbaru ini yang aku rugi Manta ini, itu aku udah cut loss. Karena Manta ini profit per harinya itu cuman berapa ya? Aku cek $600 doang gitu loh. profit per harinya Profit si per bisnis. harinya si bisnis Manta itu yang Oke. sebesar itu 8 juta rupiah. 600. Kayaknya lebih banyak penghasilannya Koko deh. Jadi dengan kripto segitu kayaknya udah susah lah untuk bisa balik. Jadi aku cut loss, aku pindahin ke investasi-investasi lain aja. Kamu cut loss di beli berapa, jual cut loss berapa? Aku waktu itu average down terus sampai harganya di 2,3 hargaku. Average price 2,3, aku jual di 1,2. Oke, cut lossnya hampir 50% ya. Ya. Ya 50%. Ya. Dan itu money management ya memang rata-rata 50% itu bisa jadi support paling terakhir tuh ya. Kalau aku sih udahlah nggak apa-apa. Menarik. Uang mah bisa dicari lagi. Itu nilainya berapa? Yang kamu cut loss itu in total maksudnya miliaran atau ratusan juta atau cuma puluhan juta? Apanya tuh? Yang kamu cut loss dari Manta in total. Kan average-nya 2,3 2,3 juta. Oh itu 1 M lebih 1,6 lebih. 1,6 ya. Jadi kamu kehilangan setengah M lah dari Manta nih. 800 juta. 800 juta dari Manta. Ya. Menarik. Tapi kamu juga tadi ceritakan di US kamu bikin bisnis beberapa kali. Ya, Itu itu. bisnis apa? Jadi aku pertama kali start bisnis tuh karena aku melihat bahwa kayaknya keren ya jadi CEO ya. Ini sekedar taruh aja nih CEO keren gitu loh. Tanpa ngerti bisnis tuh kayak gimana. Aku bikin waktu itu bisnis pertama aku baju. Jual baju. Merchandise. Aku limited cuman 100 baju per season. Season tuh kayak setiap 3 bulan sekali lah. Nah, pas aku jualan pertama, waktu itu karena nama aku lagi kenceng-kencengnya, sold out. Nah, tapi aku nggak lanjutin lagi itu dan aku berharap kayaknya mungkin ke depan karena ini aku harus balik ke US lagi. Jadi setiap kali aku balik Indo baru aku bangun bisnis waktu itu. Oke. Yang bisnis pertama ini nggak bangkrut lah ya, nggak rugi Ya. tapi marginnya juga tipis untungnya. Ya. Nah, terus bangun bisnis kedua aku. Nah, bisnis kedua aku ini itu baju lagi aku coba buat lagi. Namanya Pack Up. Jadi yang pertama namanya Essence Chapter, yang kedua Pack Up. Nah ini beda tipe, tapi yang kedua ini rugi karena pas saat aku bikin ternyata nggak se-hype yang pertama. Tapi ruginya ini masih tipis kan, masih mungkin 30 juta, 20 juta lah, rugi-rugi modal aja Ya. buat baju yang banyak waktu itu kan. Terus yang ketiga, aku bikin e-sports. Oke. Nah e-sports ini ada namanya Percival e-sports. Itu kita waktu itu
aku bertiga sama temanku itu bener-bener kita dari awal udah pengen all in. Nah makanya buat saranku kalau yang bangun bisnis tuh jangan all in dulu di awal karena kita nggak tahu ini jalan apa enggak kan. Waktu aku all in, pokoknya ada 4 divisi tuh, ada Mobile Legends cewek cowok, PUBG cewek cowok, tambah 1 Free Fire, tapi Free Fire-nya freelance waktu itu. Yang full itu 4 ini. Bahkan kita sewain gaming house, kita sewa setahun langsung kita bayar. Terus kita gajinya itu karena kita carinya dari leaderboard. Jadi misalnya nih di Mobile Legends top leaderboardnya siapa, top globalnya siapa. Jadi gajinya pasti tinggi kan. Iyalah. Kita bayar kayak gitu. Dan itu gaji aja ya sama manajer sama coach gitu-gitu tuh 100 juta per bulan. Gaji doang. Gaji doang tanpa tahu ini income-nya datang dari mana. Gak tahu deh, pokoknya bikin dulu lah. Pokoknya bikin dulu. Pikiran gue kan, oh yang penting bisa kayaknya menang-menang lomba, kayaknya bisa balik. Ternyata menang lomba pun cuma juara 3, juara 2. Karena chemistry-nya belum tentu ketemu gitu kan. Iya. Akhirnya sponsor juga nggak ada. Akhirnya pas udah di sekitar kayaknya 600 juta kayak gitu, sekitar segitu, kita udah kayak pokoknya memang udah nggak bisa nambah modal lagi. Akhirnya kita shutdown itu bisnis. Total kamu pas di bisnis yang e-sport ini, kamu dan teman-teman keluar miliaran berarti? Enggak, cuma 600 juta itu aja 600 bagi juta 3. Kayak gitu, karena masing-masing kita kan set limit kan. Tapi itu bodoh banget lah, itu kayak jalan 6 bulan tapi kita nggak ngerti juga kenapa ini bangkrut. Pokoknya masih belum ngerti bisnis sama sekali. Tapi kamu tuh orangnya menurut kamu tuh eksekusi banget, langsung dieksekusi. Itu good point sebenarnya. Iya. Terus habis itu? Habis itu yang keempat bikin yang namanya Sekilas Aja. Ini Sekilas Aja adalah aplikasi rangkuman buku. Kalau kau tahu Blinkist, Ya tahu. itu kita terinspirasi dari Blinkist. Hathaway gitu ya. Ya, kemudian kita bikin versi Indonesianya yang dimana rangkuman buku kalian bisa selesaikan dalam waktu 15 menit. Nice. Tapi kita buat unique selling point-nya, kalau Blinkist cuma audio sama teks, kita ada video animasi. Keren. Karena kita tahu orang Indonesia kan suka banget kan. Betul. Dan kita udah translate semua buku ke dalam bahasa Berapa Indonesia. buku waktu itu? Udah 200 kok. Abis itu? Habis itu nggak jalan. Gara-gara? Akhirnya sampai sekarang masih ada asetnya, tapi kita udah nggak lanjutin lagi. Nah itu sebenarnya alasan kenapa aku balik dari US. Ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Kan aku di US waktu itu gajinya udah 100 juta per bulan. Kerja sebagai manajer di bagian informatika gitu. Iya, kayak bukan kerjanya di digital marketing. Digital marketing cuman aku bagian headnya waktu itu yang di company ini. Small company aja sih, bukan big Itu tech. kenalan dari papa mama juga atau kamu jalan sendiri? Aku melamar sampai 200 pekerjaan. 200 company aku apply. Pada saat itu Covid, jadi susah banget dapat kerja. Yang balik ke aku tuh cuman mungkin 10, yang interview cuma 5. Ih, serem orang Makassar ya. Dari 5 itu aku dapat 1. Jadi ya dedikasiku tinggi banget lah. Iya, iya. Kayak aku tuh nggak mau dideportasi karena kalau 3 bulan gak dapat kerja di US harus pulang ke Indonesia kan. Iya. Aku merasa kayak aku harus dapat job ini dan aku harus at least punya experience lah di US. Sekali dapat job langsung head gitu. Karena waktu itu dia fokusnya tuh benar-benar di retail offline. Jadi dia masuknya ke Walmart. Jadi ini kayak company lama lah. Ya, ya, Udah ya. berdiri dari 1980, namanya Green Source. Mereka udah lama banget, tapi fokusnya mereka tuh ya masukin ke Green Source, ke Walmart, ke Sam's Club kayak gitu-gitu. Nah, dia baru mau coba digitalisasi. Nah, dengan experienceku yang di social media waktu itu udah 4 tahun, dia bilang ini menarik. Jadi dia berani bayar aku gaji segede itu. Nah, tapi kenapa aku tinggalin gaji ini, pekerjaan ini? Karena ada salah satu investor besar di Indonesia. Aku nggak mau sebut nama. Ya. Dia itu bilang sama aku gini, oke, kita mau jadi investormu, kita ambil 30%. Untuk yang sekilas aja. Sekilas aja. Kita ambil 30% dari sahamnya, tapi syaratnya adalah kamu harus pulang ke Indonesia full time. Oke. Karena Tapi kita digaji gak? Maksudnya aku digaji. Sama dia. Misalnya dia rencananya itu 30% plus gaji atau enggak? Nggak, jadi bodohnya aku waktu itu, karena dia besar banget namanya, jadi 30% ini saham kosong. Dia bahkan gak invest duit, tapi dia cuma ambil 30% dengan penukaran exposure, experience, dan dia janjikan bisa scale up sampai 10 kali, bla 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 bla. Kayak gue tahu orang itu siapa tuh. Oke. Dan setelah itu dengan kebodohan itu aku tinggalkan semua pekerjaanku di sana dan itu menjadi salah satu alasan untuk orang tua kenapa aku harus balik. Karena mereka nggak bolehin aku banget untuk balik. Dia bilang kamu baru 2 tahun di situ kerja, gajimu juga sudah oke, kurang lama lah, kayak gitu kan. Dan ya companyku juga mau sponsor sampai green card, mereka mau provide semua. Nah cuman aku bilang enggak, aku pengen bisnis, aku pengen jadi entrepreneur, aku pengen balik. Pas balik sebulan, jadi aku baliknya tuh 2022. Bulan Februari, 1 bulan setelah itu bulan 3 dibatalkan semua kontrak sepihak, langsung hancur, dibilang bisnisnya harus ditutup, udah gak bisa dilanjutin. Padahal dia juga gak keluarin duit. Dia gak keluar duit. Terus kenapa dia bisa? Oh ya karena dia gak keluar duit ya. Dia keluar duit, jadi dia bilang ini harus dihentikan aja, pokoknya dihentikan. Nah, akhirnya ya udah, karena aku juga udah menjalankan ini juga udah setahun lebih dan kayaknya udah gak ada proses juga gitu kan, udah bakar duit juga udah ratusan juta. Akhirnya aku dan partner memutuskan untuk kayaknya kita harus tutup lah bisnis ini. Ya. Nah pas tutup bisnis ini, aku tuh pengangguran 6 bulan loh kok. Ini banyak orang yang gak tahu. Tapi kan aku content creator, mana ada pengangguran content creator. Iya, tapi ini kan posisinya pas balik dari Amerika ke sini, itu aku belum di titik sekarang kok maksudnya. Ya. Oh waktu itu follower belum terlalu banyak. Belum yang kayak sefokus ini, belum senaik ini namaku, belum ada podcastku, belum ada apa-apa Tapi gitu. kamu udah dapat 1 miliar kan dari umur 19. Nah itu kan habis. Tapi kan emang nambah terus kan AdSense-nya. Gini, ini ada missing part ya. Jadi setelah 2019 ya aku dapat 1 miliar itu, di tahun yang sama itu aku mengalami yang namanya
kehancuran di dalam karirku selama 2 tahun kok. Oh, aku tahu yang kamu dulu bikin konten bareng teman-teman. Bener. Terus pas Tiba-tiba kamu bikin COVID. konten sendiri langsung ribuan views doang. Betul, itu dia. Iya. Nah jadi setelah hancur itu kan kok, duit 1M-nya juga udah habis entah kemana. Timku udah gede pada saat itu. Karena kan aku udah hire Fixed kan. Aku gak bisa bayar. Akhirnya harus ada yang aku pecat dan sisanya dibayarin papa. Ya, Itu terus- untungnya dibayarin papa. Kalau nggak Ya. dibayarin papa timku 0 waktu itu. Ya. Itu AdSense-ku dari ratusan juta cuma dapat 2 juta, 1 juta doang per bulan. Ya. Dan endorse gak ada. Ya. Karena benar-benar yang tadinya aku setiap kali liburan pulang Indonesia ada yang ngajak aku foto. Ini sampai benar-benar aku ditelan bumi hilang gak ada yang ngajak aku foto. Benar-benar sehilang itu namaku dan ini selama 2 tahun. Tapi kamu bisa rebound tuh luar biasa. Nah di masa-masa 2 tahun ini lah aku setiap hari tuh cobain semua konten. Makanya tadi aku bilang aku sudah coba semua konten yang ada kan. Iya. Dan semua track recordnya ada tercatat. Nah Akhirnya kamu memutuskan untuk memilih bisnis investasi. benar. Nah itu pun gak sengaja. Serem juga ini Finvok nih. karena setelah hancur nama aku dan aku udah coba semua hal, yang paling sakit tuh sebenarnya ini sih kok. Bukan kayak pada saat kita lagi miskin mau jadi kaya itu susah, tapi pada saat kita udah kaya turun ke miskin itu gak enak banget kok. Itu benar-benar aku sampai depresi banget yang kayak Iya. ini aku udah coba semuanya tapi tetap gak bisa naik Iya. gitu kan. Nah sampai akhirnya satu titik aku dan udah kayak di posisi yang kayak aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa berserah sama Tuhan, aku doa sampai akhirnya aku dikasih hikmat yang kayak kenapa aku nggak coba ambil sebuah kelas online yang dimana mempelajari tentang personal branding. Menarik. Nah sebelum kamu lanjut nih ya. Ya. Banyak orang bilang gini, alah kelas itu mah tukang jualan ludah itu jangan pernah kita beli, kelas-kelas itu jualan Ya. ludah katanya. Ya. Nah kau pribadi berpikir kayak, jangan kan ludah. Oke. Kalau darah, air mata, keringat bisa kita jual, kita jual aja ya. Maksudnya asal nggak jual harga diri. Benar. Tapi maksudnya kalau ada orang kayak Benar. misalkan guru di pedalaman, Ya. lah dia jualnya apa? Jual ludah kan? Benar. Masa orang nggak boleh jual ludah? Benar. Nah, kamu akhirnya dapat insight apa dari kelas online itu? Akhirnya hidupku berubah 100%. Dan yang tadinya aku nggak ada tujuan bikin konten untuk entertainment doang, sampai akhirnya aku merasa bahwa kan ditanya di kelas itu, tujuan hidupmu tuh apa sih? 10 tahun lagi, 20 tahun pengen jadi apa? Nah, aku tuh di situ bilang bahwa ya kayaknya aku pengen jadi pebisnis deh karena background keluarga aku pengen pebisnis. Ya udah, kenapa kamu nggak branding dirimu as a pebisnis dan investor kalau memang kamu bakal invest terus-terusan? Sejak hari itu aku change konten yang dari entertainment menjadi konten cara beli saham dari nol, cara beli kripto dari nol. Setelah aku ganti hari pertama, follow subscribersku di YouTube berkurang 50.000. Wih, apa? 50.000 subscriber berkurang di hari pertama. Tunggu. Awalnya berapa jadi berapa? Waktu itu udah 1, berapa juta gitu kan, 1,2 Tapi langsung juta. turun 50.000. Langsung jadi 1,1 juta something. Jadi 50.000. gara-gara kamu bawa tentang bisnis investasi. Mungkin ngerasa kayak biasanya Shock. kontennya ini. Penontonku shock. Kenapa tiba-tiba jadi bahas itu kan? Kayak beberapa hari setelah itu aku upload di YouTube lagi, drop lagi tuh 30.000 lagi. Gila. Sampai akhirnya turun sampai akhirnya kena titik di mana ada yang naik, ada yang turun sampai stagnan 0. Yang naik sama yang turun seimbang. Itu kayaknya di bulan kedua deh. Oke. Nah akhirnya sampai di bulan kedua dia mulai DM aku, kok thank you ya insight-insightnya, akhirnya aku sekarang bisa investasi, mulai positif. Nah positif inilah yang membawa aku terus lebih semangat lagi dari sebelumnya untuk berkarya. Bukan melihat dari uangnya lagi, tapi melihat dari sisi itunya yang kayak oh ternyata dari kontenku udah bisa mengubah hidup orang nih. Sampai akhirnya aku terusin 6 bulan awal ya kan, sampai akhirnya mulai rebound naik. Ya viewsnya yang tadinya 2.000, 3.000 akhirnya ini mulai stabil 15.000. Better dong than nothing. Banget. Lebih stabil gitu kan. Nah tapi sampai akhirnya di satu titik setelah 6 bulan ini udah 2022 awal berarti ya. Tadi kan 2021 tengah, 6 bulan 2022 awal timku ngomong, tim kreatif, kok kita kalau bahas tentang edukasi bisnis kayak gini terus kita nggak akan bisa gede nih. Betul. Karena marketnya edukasi Indonesia itu kecil banget. Banget. Kita harus coba mix dengan namanya edutainment. Jadi edukasi tapi dicampur sama entertainment. So aku bilang apa? Bilang oke tunggu ya. Kita coba pikir-pikir yang tetap berhubungan sama duit tapi yang disukai sama orang Indonesia. Kita mulai research di YouTube. Atta Halilintar kok kalau gerbek rumah artis kok banyak banget yang nonton ya. Oh, seberapa kaya kamu itu akhirnya kita pertama kali buat 2022 seberapa kaya. Itu video pertama aku upload seberapa kaya Pablo Escobar yang bandar narkoba itu yang kaya banget, 10 juta yang nonton. Kita sambung di video kedua seberapa kaya Raffi Ahmad, 5 juta yang nonton. Sampai setiap hari aku ada upload kadang 3 video di TikTok sehari. Itu sebulan aku nambah 150.000 followers per bulan dan penontonku juga itu setengah dari Indonesia. Jadi 150 juta views. Ya, ini teman-teman catatan dulu nih ya. Jadi memang kenapa ya kita tuh giliran diajarin cara menjadi kaya, ya susah ya, viewersnya sedikit. Giliran ngelihat seberapa kaya orang lain, viewersnya banyak. Tapi giliran diajarin cara menjadi seperti itu, kita nggak mau. Jadi kita sebenarnya memang bukan untuk menjadi orang kaya, kita hanya mau menjadi terlihat kaya atau
melihat orang kaya gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah cuman akhirnya sampai sekarang aku udah jarang banget bikin seberapa kali lagi kalau koko sadari. Ya, tapi kamu masih pernah bikin lah sesekali. Sesekali kalau misalnya lagi interview sama orang bintang tamu Ya. podcastku, aku bikin. Tapi kalau kayak iya. dulu Oh, konsepnya iya, yang iya. sendiri-sendiri aku udah gak pernah buat karena bagiku sekarang aku sekarang udah brandingannya udah oke banget bahwa dikenal Iya. sebagai podcaster. Itu kan kamu dan dapat lain-lain. cara trafficnya itu luar biasa. Diolah untuk nge-boostingnya itu Traffic, sangat iya. membantu banget. Menarik. Sam, Ya, kamu mau ini kita nggak ada kerja sama sebelum ini ya. Maksudnya Betul. kamu mau shout out gak kelas online yang kamu datengin itu? Kamu kan terbantu. ya. Kamu mau say thank you buat orangnya siapa? Aku nggak tahu. Boleh. Orang Dia bule apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Siapa? Ini kelasnya Bang Ogut, muda cuma sekali. Oh, Bang Ogut. Iya. Bang Ogut pernah jadi narsum. Ini salah satu orang yang wah ini luar biasa ya. Jadi Bang Ogut bisa melahirkan Sam. Benar, Sam benar. pasti sudah melahirkan banyak orang lagi loh. Betul. Itu hebatnya kolaborasi ya. Betul. Keren. Jujur aku juga masih dekat sama Bang Ogut dan aku respect banget sama dia. Iya. Dia salah satu content creator yang hebat banget juga. Iya. Cuman kalau kita ngomongin masalah yang influencer sekarang nih ya kok. Oke. Ini adalah sebuah tempat pembelajaran untuk kalian bisa menjadi seorang content creator ataupun yang punya bisnis tapi pengen grow social media dengan sesuatu yang berbeda nih. Kenapa gue bisa bilang berbeda? Karena termasuk Bang Ogut itu adalah video yang direkam, pre-recorded video yang direkam sampai 200 video. Kemudian kita harus belajar sendiri kan. Sam sebentar Sam. Ya, gimana? To be honest aja ya. Ya, Kamu membuat influencer itu offline ya. karena menghargai Bang Ogut atau karena memang kamu ngeliat pasarnya bisa di offline? Karena aku melihat bahwa orang Indonesia itu belum bisa mengikuti pace-nya orang barat. Kelas online gitu ya? Online kayak gitu. Orang barat kan belajar sendiri dan lain sebagainya kan. Aku tetap terinspirasi dari kayak oke, aku punya 7 tahun pengalaman dan kurikulum yang aku buat itu pure aku yang buat. Jadi bukan ngikut-ngikut dari orang lain. Oh iya. Itu based pasti. on my experience dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah kurikulum yang aku buat untuk dilocalize sesuai dengan kapasitas orang Indonesia. Ya. Karena yang aku pengen dari sini adalah bukan uangnya, Ya. tapi hasilnya. Ya. Targetku 1000 orang aku hasilkan dari nol, from nothing menjadi 100.000 followers. Kata orang kalau kamu mau go fast, go alone. Kalau mau go fast and go far, kan jadi gini. Iya. Pas ngobrol sama Ko Hendro Susanto Hollywood, Iya. pusat gadai Ko Hendro bilang, Ko Hendro dan Pak Hermanto Tanoko. Iya. Pak Hermanto Tanoko bilang, kalau mau go fast, go alone. Kalau kan ada orang bilang go far, go together. Iya. Nah, terus kata Pak Hermanto, menurut saya kalau mau go fast dan go far, go together. Iya. Nah, kamu di sini masih sendiri atau open buat kolaborasi? Buat menjalani si influencer. Aku open buat kolaborasi. Misalnya sih. kayak kemitraan kita buka di Surabaya offline-nya, di Bandung offline-nya. Of course aku buka. Bahkan sekarang kita udah ada investor juga Oh serius? yang sudah injek dana. Oh bentuknya investasi. Investasi aja sih. Jadi kita yang handle semua sendiri, pengen kayak sistemnya kopi kenangan aja. Oh jadi bentuknya investasi ke holding atau ke cabang-cabang? Untuk sekarang masih holding ya. Tapi aku masih nggak tahu nih ke depannya gimana. Menarik. Nah, cuman balik lagi ya kok. Dari banyaknya orang yang mendaftar, anyway per batch itu yang daftar ke kita 1.000 orang. Yang mendaftar? Yang mendaftar 1.000 Yang kamu orang. terima 50. Terima 50. Kalau kita mau hitung secara, Kamu gak ngerasa itu bottleneck banget? I know, makanya banyak banget content creator yang bilang bodoh banget sih saya nggak bisa kaya. Karena kenapa nggak bikin kayak Online gitu, online kayak- aja iya, atau kayak kenapa, gitu-gitu Sam? kan? Karena menurut gue ya, kalau misalnya aku terima semua, Hah. di kita tuh masalahnya ada one on one-nya kok. Ada coaching one on one sama mentor direct. Ya selama dia bayar Sam, berarti kamu selalu bisa bayar coachnya dong? Tapi Oh mentornya mencari coachnya juga terbatas ya. kalau mentornya untuk sekarang dari alumni kita yang Karena sukses. di Sam ini mau kualitasnya bener-bener dari nol. Soalnya dari nol nih ya. Dari nol mau mencapai 100.000 follower. Kita tuh pengen jadi kayak YC aja sih kok, Y Combinator. Tahu Y Combinator kan? Ko? iya, Jadi kayak yang dia pilih itu yang kayak hanya dari puluhan ribu yang mendaftar, yang dia terima itu cuma 50. Tapi Y Combinator kan dia kayak buat startup company. Pasti sedikit lah yang punya start. Tapi kalau influencer yang dari nol mah buset semua orang pengen. Atau mungkin kamu Enggak juga, karena yang aku terima cuma yang berkualitas. Jadi kalau pas kita interview, ini kan semua proses interview nih. Pas ditanya kenapa mau join influencer, kenapa mau jadi kreator, pengen kaya, pengen cepet terkenal. Oh, Kita udah. udah cut off. coret ya. Kita buang mindsetnya udah salah dari awal. Oh, visinya nggak ada Visinya gitu. nggak ada. Tapi tenang aja, kita bakal banyak banget habis ini yang segmen bawah-bawahnya dari misalnya offline-nya kita sekarang udah terlalu mahal, misalnya harganya di 8 juta sekarang. Sekarang 8 juta. 8 juta per orang. Sampai berapa lama pembelajaran? Untuk sekarang untuk offline kita masih karena kan offline masih bulan depan nih. Kalau untuk sekarang plannya tetap di 1 bulan dulu. Oh ini
Oh, detik ini kamu online. Semua online, udah batch 4, semuanya Tapi online. kamu one on one. Ya jadi Ada one on one. ada one-on-one. gitu. Jadi setiap Senin kita live lecture gitu kan, mengajar ilmunya 3 jam setiap hari Senin. Aku yang ngajar sendiri kalau itu. Oh, langsung kamu. Aku yang ngajar. Dulu kalau batch 1 batch 2 aku yang jadi mentor juga kok. Oh. Untuk ngetes kurikulumnya, ngetes Enak sistemnya, kali. errornya gimana. Jadi makanya alumniku yang batch 1 batch 2 itu gini kok. Aku bangun YouTube channelku butuh 7 tahun Oke. untuk dapatkan 2,8 juta subscriber di YouTube. Iya. Muridku cek sendiri ada namanya Edwin Agung, 2,8 juta juga dalam waktu 7 bulan. Gara-gara Dari nol, aku harus screenshot dia nol, masih ada konsultasi pertama kalinya, masih bingung cari konten apa. Edwin Agung. Nama itu lagi. Dan bukan cuma satu orang, ada yang Mary ini udah 1,6 juta di YouTube cuma dalam 6 bulan. Bukan Mary Riana dong. Bukan, Beda, namanya beda. Mary Celestari, boleh dicek juga. Oh. Ada Josephine, itu di IG udah 250.000. Jadi murid-muridku itu, kita tuh success rate tertinggi di Indonesia. Iya. Yang lulus dari kita 10%. Iya, soalnya kalau kamu ngomongin jutaan gitu mungkin sedunia kali. Tanpa melebih-lebihkan ya. Masalah kalau Oh, iya, dari iya. nol nih ya. Dari Dari nol. 0 sampai 2 juta dalam 7 bulan itu Ya. buset. Boleh Masa- boleh head to head ya. Yep. Kalau masalah kualitas ini, cuman masuk ke kita juga susah kan. Iya. Itu yang menjadi ini. Bisa juga orang marketing satu nih. Loh, tapi ini beneran kok. Makanya kan Iya, aku tuh sama partnerku jadi bingung gitu loh, kayak lah berarti kalau misalnya kita buang 950 orang per batchnya per Iya. 2 bulan, ini berarti something wrong juga. Karena kan kita juga butuh. Oke Tapi lah. nggak juga sih. Menurut kau kalau kamu fokus ke quality, kayak sel sperma yang jadi manusia cuma satu loh. Iya benar. Dari jutaan sel. Benar, yang nggak harus semua sejutaan sel itu jadi juga. Karena influencer kalau terlalu banyak juga menurut kau nggak proper. Apalagi benar. kamu tuh punya power untuk ngontrol siapa yang punya value yang layak influence orang. Iya. Misalnya benar, kamu benar, ngeliat orang ini memang punya potensi nih, tapi value-nya kok jahat banget gitu ya. Iya, Kayak iya. dia bisa menghalalkan segala cara. Mendingan jangan terkenal deh lu. Iya 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 iya. Oh, menarik banget. Tapi berarti sejauh ini kamu sudah 4 batch, berarti sudah 200 orang. Terus orang. Dan kamu mulai bulan depan akan offline. Start offline untuk pertama kalinya kita akan testing di BSD. Wah, udah nggak open pendaftaran. Apa koko bawa kursi sendiri koko boleh? Udah open pendaftaran sih. Tapi maksudnya kamu masih proses seleksi. Iya, masih proses seleksi 8 sekarang. juta itu offline. Apa offline beda harga lagi? Offline 8 juta, online 6 juta. Koko mau jadi pendaftar. Boleh ayo. Bener Gampang nih? lah. Iya, boleh lah. Bener loh. Benar. Di depan kamera kalau ngomong, Benar. kalau koko ngomong tuh koko nggak mungkin bohong. Benar, Tapi benar. yang koko daftarin Timnya, mungkin timnya. tim koko yang belajar Boleh. gitu ya. Di kita tim banyak banget kayak cakep juga ke kita. Semua dokter Richard 25 di kita semua kok yang handle juga. Oh. Jadi bukan cuma ini, banyak banget ini juga gitu. Oke. Menarik. Alex, Kayak gitu. siap-siap ya. Ini fasilitas perusahaan ini. Cuman perlu banget ya aku bilang lagi bahwa di kita tuh disortir. di kita bukan sortir. Oh, bukan. Kalau ini mah nanti kita tolongin aja santai kalau. Salam dulu. Ya. Cuman gini, yang perlu aku kasih tahu adalah Iya, iya. di kita tuh kan intens banget nih kok. Paham. Kalau mau offline sebulan itu intens banget. Jadi Iya, bener-bener PR-nya ada, rapornya Oh, ada, pasti, bahkan pasti. sertifikasi. Jadi kebanyakan orang yang nggak jadi di kita itu bukan karena kurikulum kita yang ini, tapi dia yang fokus. nggak fokus. Dia Iya. ada murid kita kok. Dia udah upload 2 konten. Yang nonton video pertama 3 juta, video Abis itu kedua dia 6 nggak upload juta. lagi? Nggak upload lagi. Sebut namanya kita sentil nih. Jangan dong. Terus gimana kan kalau kayak gitu? Iya, Kita iya. juga bisa Biasanya bikin orang kaya itu kalau begitu. Ya. Karena dia maksudnya ngerasa kayak itu bukan source of income dia. Iya. Menarik. Ini serius nih, Lex. Ini kau daftarin beneran nih. Jadi poinnya adalah, kau nggak terlalu suka sama orang yang selalu ngomong itu mah dia hoki tuh. Ya. Sam tuh hoki makanya dia ini. Lah sekarang saya mau bagiin ilmu. Terus open. Terus orang ya kalau lu ngerasa itu hoki ya lu ambil dong hokinya dong. Benar. Maksudnya hoki kan bisa dijemput. Masalahnya kok banyak orang punya mindset yang salah juga tentang hoki ini ya. Dia Ya. bilang bikin konten tuh hoki-hokian. Ya algoritmanya. Nah gimana Sam? Padahal Sabar Sam. video viral itu bisa dikontrol kok. Kok gitu ya? Kalau kau nggak percaya, Coba. boleh tanya semua brand yang aku kerja sama. Itu kenapa hargaku bisa mahal banget? Karena aku bisa kasih garansi ke brand. Minimal 500.000 views. Ada nggak konten creator yang bisa kasih Alamak, garansi ke ya brand? enggak lah. Video endorse 500.000 views untuk video pendek ya. Non iklan ya? Iklan ini kan. Jadi endorse. Oh bukan, maksudnya non di iklan. Kalau di iklanin kan pasti bisa 500.000. Oh iya, organik. Iya, Bukan iya. pakai boosting. Bukan pakai boosting ads gitu ya. Dan kalau kok iklanin 500.000 views, kok rugi lah. Maksudnya Iyalah, berapa banyak uang modalnya kita mau berapa buat? gitu. Modalnya berapa, Pak? Iya kan? Jadi maksudnya buat apa kayak gitu-gitu? Aku organik gitu, dan organik sama enggak itu kelihatan kok. Kalau kamu mau tes lihat di FYP TikTok, kalau organik sama Oh, enggak, iya. itu bisa dilihat dari likes-nya. Iya. Biasanya Likes dan komen lah. Likes dan komen itu kelihatan. Betul. Biasanya itu 10% kok. Jadi kalau dia 5.000 likes, itu 50.000 views. Iya, iya. Kalau ada yang 100.000 views, tapi like-nya cuma anggaplah cuma 1.000, itu pasti beli. Udah. Coba Sam, share tipis-tipis dong. Oke, ini aku bukan di sini ya. to the Tipis-tipis point. aja, tapi jangan terlalu banyak. Nggak apa-apa, aku Jangan. open aja. Nanti kalau mau yang fokus ke si influencer aku nggak mau. Aku maunya fokusnya nanti ke si influencer ini tipis-tipis aja. Gini Sam. kok, karena menurutku ilmu itu gratis di mana-mana ada.
Tapi apa yang membuat muridku berhasil sama enggak? Eksekusi. Bukan, ya eksekusinya karena kita ada mentoringnya itu. Oh. Jadi itu yang benar-benar langsung di nurture. Salahmu di mana? Langsung ketahuan. Ini kamu harus kesini nih. Kita mentoringnya bukan cuma sekedar skrip, sampai personal branding, editing semuanya sedetail itu. Jadi pasti jadilah. Kalau ilmu mah aku spill di sini pun belum tentu orang tahu Ini kan. aku Gitu. kan di industri nih. Maksud tuh 8 juta itu Sam, kamu jual 50 juta pun orang masih sangat mempertimbangkan. Kalau 50 orang ya, 50 per batch itu kamu jual 50 juta orang masih sangat mempertimbangkan. Murid-muridku juga ngomong yang sama. Dia bilang, kok murah banget ya kayak gitu. Kenapa Sam? Kamu mau sosial? Bukan. Awalnya kita tuh cuma di 2,5 juta kok harganya. Oh iya. Tapi lama-lama naik. Mungkin ya itu Mungkin yang ke harga. depan bisa jadi naik. Jadi manfaatkan sekarang masih 5-8 juta. Ini kita kayak ini orang jual happy call ya. pokoknya sistem di kita tuh gak ada diskon kok. Harga ini harga terakhir. Kalau bulan depan naik ya Pasti udah naik. nggak ada diskon. Kalau tempat lain kan diskon 17 Agustus ditinggal 500.000. Di kita nggak diskon karena kita aja full slot gitu loh. Jadi maksudnya bukannya sombong ya, tapi yang kita fokus itu. Tapi sombong itu namanya ya. Balik lagi ke cara viral. Aku bakal spill sekarang. Ya. Pernah suatu ketika kok, aku gerebek rumahnya Dr. Richard. Oke, aku tahu. Nah, kemudian pas saat aku gerebek di akhir videonya aku ngomong, video ini bakal ditonton 30 juta views. Dr. Richard ketawa. Karena ini belum diedit, belum tayang. Kok udah ngomong gitu? Kok udah ngomong gitu? Tahu nggak nonton sekarang berapa? Berapa? 46 juta. Jadi maksudku ada lagi nih. Dan ini maksudnya ada Dokter buktinya. Richard bayar gak tuh? Enggak lah. Nah Kan. dokter 46 juta loh dok. Apa kita take down aja nih dok? 46 juta views video yang review video Dr. Richard. Dan aku udah tahu. Dan di setiap kali aku upload konten, aku udah tahu ini bakal naik atau ini bakal enggak gitu. Ada feelingnya. Begitu aku cut, bahkan yang ngekat cuplikan podcast itu sampai sekarang masih aku kok. Oh, Yang untuk karena TikTok. itu ada ininya. Karena aku sendiri yang tahu. Ini kalau aku pernah aku sekali kasih ke orang lain. Gak bisa. Dia nggak tahu yang mana yang viral yang mana enggak. Padahal itu source videonya sama loh. Sama-sama 1 jam, sama-sama video sama. Tapi kamu yang nge-cut tuh beda. Kalau lihat sekarang, boleh nanti bisa dibuka aja di TikTokku. Itu kalau ngecek dari hasil cuplikan TikTok ya, itu ada yang sampai 12 juta, 24 juta, ada yang gitu-gitu semua. Apa jadinya? Jadi gini, konsep viral cuma satu kalimat. Buatlah video yang ditonton orang dari awal sampai selesai. Oke. Simpel kan? Buatlah video yang ditonton orang dari awal sampai selesai. Kalau orang bisa eksekusi itu dengan baik dan benar, Ya. benar-benar orang bisa nonton video dari awal sampai habis, Ya. minimal 100.000 views lah. Aku bisa Oke. garansi, minimal. Paham. Tapi Dengan durasi berapa lama? terserah durasi mau cuma 30 detik, mau berapa. Oke. Yang jelas orang nonton videomu dari awal sampai selesai, kalau bisa ngulang lagi, itu lebih bagus. Itu yang dinamakan dengan retention time kan. Semua orang udah tahu, konsep itu orang udah tahu lah. Tapi sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana caranya membuat orang menonton videomu dari awal sampai selesai? Gimana Sam? Itu kalau itu komponennya banyak. Oh iya. Oke, kalau gitu Koko main tembak-tembakan ini. Oke. Ada orang bikin teknik pakai 1 detik. Kan pasti selesai tuh kalau 1 detik. Ya. Yang video 1 detik itu. Ya. Tapi banyak juga yang video 1 detiknya nggak viral ya. Nah, Karena 1 detik itu terlalu berlebihan ya. terlalu tersaturated lah videonya. Iya. Oke, secara aku mau explain secara lumayan dagingnya nih kok ya. Kenapa ada video yang anggap aku bilang 1 detik tapi kok orang ada yang booming banget, ada yang enggak ya kan? Mungkin yang booming itu karena itu masih hoki lah. Kena algoritma terbaca gitu. 1 detik Tapi lah. kalau semua 1 detik orang buat, algoritma juga bingung kan? Masa Iyalah. semua fitnya orang 1 detik semua? Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan utama dulu adalah kenapa orang harus nonton videomu dulu? Menarik. Koko buat video, aku buat video, semua tim di sini buat video. Kenapa mereka nontonin aku? Kenapa nggak nontonin dia, nontonin dia? Kalau kita satu ruangan ini semuanya bikin video 5 cara beli saham dari nol. Oke. Yang mau ditonton yang mana? Jawabanku yang pertama adalah pasti yang paling kaya yang ditonton. Betul. Atau yang paling terkenal yang ditonton. Betul. Raffi Ahmad bikin konten 5 cara bisnis 5 cara bangun bisnis dari nol, dia yang ditonton. Gak mungkin aku. Iya. Nah, tapi apa yang membedakan ketika aku mau bikin konten yang sama 5 cara bangun bisnis dari nol tapi ditonton juga yang rame, tapi Raffi Ahmad juga rame? Kenapa? Gimana? Jawabannya adalah aku bisa ubah packagingnya menjadi kayak misalnya gini. Aku berhasil mendapatkan 1 miliar pertama aku tanpa modal. Oh. Ini dia 5 tipsnya. Menarik. Itu hal yang hanya Samuel Chris doang yang bisa buat. Iya. Dan orang pasti penasaran gimana cara dia menghasilkan 1 miliar ya. Walaupun isinya tetap sama. Cara sama-sama mengajarkan cara bangun bisnis dari nol. Iya. Tanpa modal. Iya. Ya kan? Tapi angle-nya kamu Angle-nya kita switch. Itu sebagian kecil dari cara kita bagaimana untuk membuat orang menonton video kita dulu. Atau yang dinamakan dengan hook. Hook itu banyak banget kok. Ada yang bilang 3 second rule. Iya, Dimana misalnya aku mau mempromosikan misalnya air ini ya kan. Iya. Ada yang bilang kayak, oh ya air ini bagus untuk kesehatan, air ini. Nah ada yang benar-benar dari awal udah kayak, aduh aku sih ya selama minum air ini aku tuh jadi sakit perut. Itu kan bisa jadi negatif hook. Iya. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi kayak hook yang membuat orang penasaran. Misalnya kayak dengan air ini, misalnya gini, minggu lalu timbanganku 50 kilo. Iya. Begitu minum air ini sekarang jadi 40 kilo. Ini before after kelihatan. Orang penasaran ini air apa. Oke. Banyak banget jenis hook, banyak banget jenis cara Iya, untuk iya. membuat orang itu nonton dulu videomu. Iya. Nah setelah nonton video itu baru komponen satunya nih kok, ya kan? Di dalam komponen satu kita lanjut ke video di dalam body. Body itu yang mempengaruhi apa? Script.
Gimana kita membuat skrip yang singkat, padat dan jelas. Ya kan? Kalau kita terlalu bertele-tele misalnya kayak Hai guys, welcome back to my channel. Di episode kali ini aku lagi bersama bintang tamu ini contoh ya. Tapi sorry ya guys, aku 2 minggu belakang gak ngupload video. Aku lagi sibuk ini. Wah makanya gak ada yang peduli tentang itu. Orang mau masuk tuh the point langsung gitu loh. Misalnya aku bahas seberapa kaya Cristiano Ronaldo. Ya yang aku bahas langsung berapa gajinya, rumahnya berapa, harganya berapa, mobilnya berapa, jamnya berapa, selesai. Bukan yang kayak Cristiano Ronaldo lahir di Portugal pada tanggal, orang gak peduli. Karena yang kita bahas adalah seberapa kaya Ronaldo. Nah itu yang perlu dipahami sama orang-orang. Ini tolong orang Makassar denger ya, orang Makassar dan beberapa orang yang kalau ngomong tuh suka cepet kayak begini. Ini kalian cocok buat bikin konten short vertical video. Bener. Karena kalau orang-orang Jawa, papaku Surabaya gitu. Kita tuh kalau ngomong tuh pasti ada prolognya dulu emang. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang Makassar cepet banget itu jadinya. Nah justru kalau kau semakin cepet kayak gitu, orang akan lebih fokus. Iya benar. Itu dia. Makanya zamannya TikTok adalah zaman orang Makassar ini. Nah, jadi harus bagaimana ya? Pokoknya gimana lah caranya kalian untuk membuat orang itu nonton dari awal sampai selesai. Nah, hook, body terus closing. Nah di closingan ada rumus apa kan? Ada orang bilang call to action ya, apa? Bebas. Kalau closing mas sebenarnya udah gak terlalu ngaruh. Mau call to action untuk suruh follow, mau suruh untuk apalah komen lah, itu gak terlalu pengaruh. Yang terpenting adalah konsep videonya itu sendiri gitu loh. Dan positioning kamu sebagai content creator itu seperti apa gitu. Betul, cara ngomongnya gimana, kamu bawa personamu seperti apa, itu semua mempengaruhi. Editingnya juga mempengaruhi. Apakah setiap 3 detik sekali ada perubahan teks, apakah audionya gimana, ada sound effectnya gak, bisa membawa emosi gak ke orang. Makanya kalau kau perhatikan ya, konten-konten yang cerita tentang perselingkuhan, tentang pecah KDRT, pasti pecah kan? Pecah itu. Kenapa? Jawabannya karena itu ada cerita unik yang hanya dia doang yang mengalami, dan dia bisa membawa emosi orang terhadap itu. Dia nangis-nangis di awal, oh ditinggal suami. Orang, kenapa nih penasaran kan? Nonton sampai habis gak? Nonton sampai habis. Diceritakan kronologinya. Iya, jadi 5 tahun kita menikah, udah 5 kali saya kena pukul, dikasih videonya. Nonton gak sampai habis? Nonton sampai habis. Iya betul. Aku udah tes segala jenis durasi, segala jenis waktu upload, mau subuh, mau pagi, mau malam, dengan segala jenis konten yang berbeda. Aku sekarang ada konten relationship sama tunanganku juga, komedi, podcast, semuanya jalan. Konsepnya cuma satu, buatlah video yang ditonton orang dari awal sampai habis. Tapi kalau kalian gak mampu membuat itu, ayo join ke Sifluencer. Bagus. Tapi menurutku ya, bisnis itu ada untuk menyelesaikan kebutuhan orang. Benar. Nah itulah Sifluencer itu ada dan kita semua sangat mendukung. Jadi kita sebenarnya di sini bukan placement ya. Jadi nggak ada obligasi dan aku nggak dapat 1% pun kalau orang join Sifluencer. Iya kan? Benar. Apa boleh dikasih? Enggak lah. Tapi poinnya adalah aku encourage bukan hanya untuk influencer tapi juga pemilik bisnis yang punya tim konten. Tim konten baiknya kayak aku tadi. Aku mau tim kontenku belajar dalam konteks apa sih? Dalam konteks kita tuh jadi mengerti pola permainan digital marketing hari ini yang base-nya tuh di sosial media konten. Betul. Sam. Ya. Wow. Kau tahu gak? Aku tambah satu lagi. Tuh bayangin. Host yang hebat itu kan biasanya dikasih ini narsumnya hebat. Baru ngomong wow dia langsung kepikiran. Iya. Gimana Sam? Ayo Sam. Gali Sam. Jadi bukan ini aku mau tambahin lagi. Ayo. Jadi ngomong tentang bisnis tadi kok. Yo. Muridku ada yang punya showroom mobil. Yo. Nah showroom mobilnya ini gak laku. Awalnya dia bikin konten yang nonton dikit. Kan namanya siapa sih yang orang menontonin mobil yang di review? Iyalah. Dikit kan nisnya kan? Iya. Jadi, ya mungkin ada sih kalau mobil review kan Fitria Eri. Iya Fitria Eri, tapi itu kan top notch. Maksudnya kayak ya Fitria Eri pun kalau dibandingin sama Willy Salim kan Willy Salim viewsnya jauh lebih banyak kan. Oh iya. Susah lah kalau kita ngomongin terlalu niche kayak gitu. Jadi pas saat dia masuk ke Sifluencer aku tanya tujuanmu apa? Dia bilang aku tuh di sini bukan mau cari 100 ribu, bukan mau supaya jadi terkenal, tapi aku cuma pengen setiap kali aku review mobilku laku nih mobil. Aku bilang oke, berarti kita akan mengajarkan gimana cara untuk membuat konten yang real ya. Setiap kali aku review mobil ini laku mobil. Macam mana itu? Dia mau gitu, dia mau Gimana gitu. Kan saya bilang oke, kalau gitu memang kebetulan di kita itu yang kita ajarkan the real content creator gitu kan. The real gimana kita buat konten, bukan yang kayak oke, buat cewek-cewek jangan lupa diturunin baju dikit ya supaya banyak views ya. Atau bagi uang. Kita nggak pernah sekalipun nyuruh orang bagi uang. Gak ada kita nyuruh orang giveaway. Itu konsep yang kita buang. Topik aku mau ke situ soalnya nanti. Oh iya udah. Tapi habisin dulu. Nggak ada beli ads, itu nggak boleh di kita karena di kita ada program kalau dalam waktu 3 bulan followersmu mencapai 100.000 followers, kita refund 100% duitmu. Oh kalau mencapai 100.000 followers dalam 3 bulan. Justru mencapai malah di refund ya? Iya loh. Kalau aku refund yang gagal, semuanya gagalin dong. Oh iya. Gak bisa kan? Jadi aku memang sengaja untuk mereka tuh fokus. Semangat. Ih keren loh. Ya udah dan sosial namanya. Ya semi sosial lah. Pokoknya yayasan lah harusnya. Yayasan. Nah pokoknya begitu mereka capai 100.000 kita balikin. Nah karena itu alasan itu, dengan alasan itu kita tuh gak boleh ada yang ads
Karena kan kalau ads curang dong. Akhirnya semua bisa iya. ribu kan. Gak boleh ads, gak boleh bagi-bagi uang, gak boleh pargoy, gak boleh yang aneh-aneh. Kita the real content creation. Tahu hasilnya kok setelah lulus dari kita. Sekarang dia udah nambah kayak 50.000 followers gitu di TikToknya. Dan sekarang setiap kali upload konten yang nonton tuh 50.000 doang sampai 80.000. Tapi dengan angka 50.000 sampai 80.000 Terjual. cukup untuk menjual satu mobilnya Karena dia. objektifnya kan itu. Oh langsung omsetnya dia kali 100 kali 1000 aku udah gak tahu. Jadi itu. Menurutku No. ini sih udah langsung si influencer itu SEE ya. Ya si melihat influencer. Ya, si influencer atau ya cari aja lah Samuel Chris punya Ya, ada di bio Instagram harusnya sih, ya. Gimana mau bahas apa? Yang Giveaway? giveaway. Nah, Ya. poinnya gini. Kan sebenarnya jenis konten tuh banyak. Betul. Kenapa ada beberapa konten creator yang memang sangat terpaku sama itu? Ya sama giveaway. Nah, menurut kamu gimana dari fenomena giveaway? Aku nggak gini, masalahnya kalau aku Kita bukan ngomongin- nothing personal Iya, ke orang iya, ya, karena iya. yang lakuin bukan cuma Willy Salim. Betul, betul, Atta betul. Halilintar juga. Betul. Banyak sekali Betul, lah. betul, betul. Aku pun juga melakukan itu di beberapa case. Iya. Di beberapa Iya, case. aku juga. Ada di beberapa case karena kita tahu bahwa powerful dari uang itu dan orang Iya. Indonesia kan mentalnya minta-minta banget kan. Jadi kayak begitu kita suruh Yang bagian situ tolong di-cut. Kenapa? Berarti iya nanti kamu diserang pasti. oh aku diserang masih kalau gitu. Kalau kamu bilang orang Indonesia tuh mentalnya minta-minta banget. Ya nggak apa-apa, mayoritas lah. Nggak apa-apa, aku nggak fair-fairan aja ngomong gini. Aduh. Pokoknya intinya perasaannya Tapi adalah itu bener. benar. Dan balik lagi ke konsep awal kok. Nonton video dari awal sampai habis kan. Ketika orang bagi-bagi duit dan dia bilang, aku kasih tau caranya di akhir video ya, nonton sampai habis ya. Caranya ada 2 langkah mudah ini. Orang bakal tungguin sampai habis gak? Ya betul. Sesimpel itu aja. Atau misalnya dia bikin Harusnya kan challenge. gitu kan. Apanya? Ya harusnya pakai cara kamu itu yang tonton ada 2 cara. Tapi kan kalau giveaway itu kan Giveaway itu adalah orang tungguin duitnya di akhir. Iya. Jadi tetap aja kan. Konsepnya tetap sama, dimasukin duit, ya orang makin tungguin lah. ya. Nah, Tapi itu kan menurut Koko dari dugaan Koko ya, kalau kamu kuncinya di duit, maka kamu hanya akan attract orang yang butuh duit. Benar, Sedangkan kan kalau kita punya objektif bikin konten tuh nggak ngumpulin mereka. benar. Kita tuh mau ngumpulin target pasar kita. Misalnya kita Benar. lagi mau ngumpulin apa ya, kasihnya yang tertarik buat mereka apa edukasi atau apa kayak gitu. Benar. Nah kalau duit kan jadi pasarnya jadi dia lagi. Orang yang minta Benar. Jadi ujung-ujungnya sama aja. Leadsnya ada, nggak berkualitas. tapi nggak berkualitas, nggak bisa jadi apa-apa juga. Itu. Menarik. Jadi menurutku bukan aku mau, karena temenku banyak banget juga ya di luar sana Iya. yang Nggak, bagi-bagi maksudnya duit. Sesekali nggak apa-apa giveaway. Cuman poinnya adalah kalau kontennya hanya giveaway Betul. atau fokusnya ke giveaway, Betul. itu sebenarnya nggak dapet leads yang Dan menarik loh. personal brandingnya juga akhirnya jadi jelek gitu kan. Dilihat orang kayak ya bikin konten banyak followers tapi bagi-bagi duit doang. Tapi bisa jadi menteri sosial. Ya. siapa? Misalnya. Siapa menteri sosial? Nggak misalnya kalau soalnya kan jadinya orang-orang yang ditolong Oh. menteri sosial follow dia semua kan. Nggak Ya kepikiran. teman-teman saya punya panti ayo masuk semua masuk tuh. Nggak kepikiran juga sih bilang bisa jadi menteri ya. Iya. Aduh. Tapi menariknya adalah begitu. Nah kalau dari sudut pandang Sam sendiri ngelihat konten kreator Indonesia sama luar, Jauh. kita gimana perbandingannya? Jauh. Apanya yang jauh? Kalau orang Indonesia bikin konten ya, termasuk aku sendiri nih. Aku belum bisa mengimbangi orang-orang luar negeri. Apanya? Cara mereka produksi konten. Oh maksudnya bagusnya videonya itu. Konsepnya pun gila-gilaan. Kok tahu nggak? Ada orang namanya Erek, konten kreator luar negeri, bisa dicek. Dia tuh prankster, bukan tertinggi di dunia, tapi Erek. namanya Erek. Air itu udara, Rek RACK. Erek itu kalau digabung. Oh oke. Itu dia adalah konten prankster. Tahu nggak? Dia barusan upload video YouTube. Dia tuh ngeprank gimana caranya dia masuk ke konser Taylor Swift, Kendrick Lamar dan ada 2 lagi aku lupa siapa, secara free. Jadi benar-benar dia sampai ditangkap security, beneran ditangkap security. Tapi dengan konsep pengemasan yang gila banget kok. Tahu Mr. Beast kan kok? Tahu. Dia barusan 7 hari di gua. Berapa hari di gua ya? Oh konsepnya gitu ya. Konsep-konsepnya Itu itu bukan udah. skenario banget ya. Itu emang asli. Nah, tapi gimana cara mereka masuk ke gua beneran? Itu beneran gila banget dengan produksi yang seperti itu loh. Iya. Yang kayak kumpulin 100 orang di Iya, apa ya? Itu Tapi sekarang kan mereka udah punya duit itu gampang Sam. Nah kalau kamu lihat yang baru rintisan Jenny kreatif juga. Hoyos. Aku sebutnya namanya Jenny Hoyos. Dia sekarang udah 7 juta subscriber di YouTube. Dia fokus pada reels doang. Kalau ada TV kita nonton di sini kontennya. Itu gila banget kok. Kok nonton kontennya pasti gue bilang ini gila banget. Visualnya gila banget, hooknya Dia gila ngapain? banget. Dia hanya bikin challenge dengan neneknya. Jenny Hoyos itu. Jenny Hoyos. Tapi kayak bener-bener gila banget konsepnya. Kok nggak bohong. Oh kayak Fadil Jaidi gitu ya. Gak ada. Fadil jadi bener-bener belak-belakan doang. Ini kayak bener-bener the real content creator tuh ya orang luar itu. Bener-bener di konsepan yang kayak bener per detiknya. Kayak Mr. Beast itu kalau mau bikin satu konten kok. Itu butuh persiapan
2 bulan atau berapa aku lupa gitu. Satu konten. Satu konten. Itu menyiapkan makalah itu udah setebal ini. Tapi dia kan bikinnya banyak juga sih. Sebulan cuma 2 apa 3 konten kok. Oh gitu. Mr. Beast. Itu makanya dia kenapa bisa sampai 315 juta subscriber di YouTube. Ya. Dan Dude Perfect juga lucu ya. Dude Perfect itu gila juga konsepnya. Padahal cuma lempar sesuatu masuk Itu loh. gila banget. Kau lihat semua editannya konsep-konsepnya. Oh, iya, Gak ada yang close di Indonesia even. Termasuk Willy Salim, termasuk aku, termasuk siapapun. Artinya peluang kita tuh masih banyak buat maju ya. Banyak banget masa. Pertanyaan kau tuh satu Sam. Ya. Kau tuh dari kemarin juga ngomong ke Bro Yudis. Bro Ya. Yudis Ardana. Iya. Sam, kau tuh sering ngelihat trending YouTube-nya Indonesia. Ya. Itu adalah konten kreator luar Ya. di dubbing Indonesia. Iya. Itu jujurnya kok agak gemes kayak segitu konyolnya kah kita sampai trending YouTube-nya aja masih dubbingan luar. Kenapa enggak konten kamu, konten dubbing Inggris. Bang Yudis didubbing ke beberapa bahasa di sekitar-sekitar sini, Filipina, Vietnam, Malaysia, semua kita dubbingin aja gitu. Betul. Memungkinkan enggak? Kita belum sampai level situ aja sih, sorry to say. Makanya kurikulum yang aku bangun tuh based on konten kreator luar. Semua example yang kita pakai itu konten kreator luar semua. Kita learn from the best gitu loh. Gimana caranya make konten yang realnya tuh gimana sih sebenarnya sih? Bukan hanya sekedar bagi-bagi duit banyak followers gitu loh. Ya. Bukan sekedar pargoy-pargoy dan sebagainya. Itu nggak salah. Tapi maksudnya kita mau Ada lebih banyak kayak cara lain selain ada itu banyak lah. cara lain. Tapi kita beneran yang pengen the real content creation yang memberikan influence gitu. Namanya influencer. Kita influence itu secara positif. Menarik. Bukan dengan bikin konten senggol-senggol orang. Akhir-akhirnya aku lihat orang suka bikin konten nyenggol-nyenggol orang kiri kanan. Ya. Untuk apa? Supaya namanya lebih naik gitu kan. Apalagi orang Indonesia kan suka gosip. Oh iya bener nih bang, bener. Rame komennya naik namanya. Tapi ngapain kita cari musuh sih? Ya. Gitu loh. Kita fokus pada diri kita, berkarya yang positif, jangan ambil sisi negatifnya gitu loh. Jadi gimana caranya tanpa kontroversi, tanpa giveaway, tanpa pargoy seksi, tetap bisa ngasih value, tapi juga influence orang dan viewersnya banyak. Ini Vandas teori bisa kan? Belajar banyak di influencer guys. Karena aku sendiri akan professionally pay. Aku ini udah Siap real kok. testimony. Karena menurutku aku bukan tentang jumlah viewersnya. Itu satu hal. Tapi aku menikmati setiap proses. Karena dunia ke depan itu pasti menurutku dunia sosial media lah. Betul. Ya sekarang masih ada banyak baby boomers yang kaya raya. Betul. Tapi satu hari yang kaya itu ada milenial, ada Gen Z, ada Alpha. Aku selalu ngomong bahwa semua orang wajib untuk menjadi content creator. Semua orang. Wajib. Wajib. Terlepas dari dia mau jadi tukang sampah, tukang beca. Dan ini benar-benar nih yang aku benar-benar ilustrasikan adalah semua pekerjaan wajib menjadi content creator. Mungkin ini agak kontroversial tapi Yeah. it's true. Kenapa? Content creator itu bukan setara dengan artis. Banyak Oke. mindset yang salah. Ya, Kayak, ya, Oke, ya, ya. aku mau terkenal nih kak. Karena kalau aku terkenal, aku jadi host dangdut di TV. Aku kalau terkenal, aku jadi TV. Aku tanya, Chef Juna, apakah setelah terkenal dia jadi host TV kah? Enggak. Dia Nggak bagi-bagi tahu sih. duit kan? Ya, maksudnya Chef Juna itu tetap oke lah. Dia tetap jadi chefnya Ya. Master Chef. Cuma maksudnya dia tetap profesinya sebagai seorang chef. Ya, ya. Dia nggak berubah gitu loh. Oh ya enggak harus jadi Nggak- host di YouTube gitu kan. Enggak Bener. harus ya. Tiara Andini, penyanyi, banyak followers, punya branding bagus, dia tetap Ya. penyanyi, Ya, ya kan? ya, ya. Ada guru matematika misalnya, tetap di guru matematika. Iya, iya, Mau Renata Nael, Iya. gunting rambut, tetap hairdresser gitu loh. Ya. Tapi apa yang membedakan ketika orang yang sudah punya branding, punya followers yang banyak dengan yang enggak. Nah, yang ketika yang punya followers yang banyak ini, dialah yang mendapatkan opportunity yang paling banyak. Betul. Banyak juga itu supir Gojek bikin konten loh. Rame kan akhirnya dia. Iya rame loh. Makanya Tapi memang kalau konten supir Gojek setauku dia nggak narik lagi. Atau dia narik hanya untuk konten akhirnya. Karena kan hidupnya dia berubah. Tapi Berubah. artinya bisa ngerubah kelas menengah bawah jadi kelas menengah. yang tadinya misalnya jualan sate nggak laku, Iya. punya konten, rame tukang sate ya. Iya. Apakah dia stop jadi tukang sate? Enggak, tetap tukang sate kan. Iya. Tapi dengan kelas yang berbeda kali Dan ini. bisa membuka lapangan kerja. Benar, itu yang paling penting. Jadi semua orang wajib menurutku. Iya. Mau dia guru fisika, mau dia apapun. Ya. Mau video editor, kalau punya personal branding, wah freelance jadi banyak. Betul. Itulah. Dan catatannya bukan hanya sekedar yang cari kontroversi. Karena gini, bisa aja orang bikin personal branding tapi habis itu isinya ngata-ngatain orang, ribut. Benar, itu janganlah. Atau jadinya ya gitu-gitulah. Poinnya adalah kita mau menghindari gimana orang tuh berpikir saya mau viral, tapi jangan yang black hat-nya. Betul. Intinya positif, inspiratif, semuanya tuh bisa viral kok. Nice. Dan yang paling penting adalah sebelum kita buat konten, tahu dulu nih tujuan kita mau kemana. Menarik. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, ya kan, kita kan ke kiri ke kanan pun bingung. Ini yang terjadi sama aku. 7 tahun konten, 4 tahun awal sampah. 3 tahun terakhir ini aja nih yang baru aku benar-benar merasakan yang kayak, oh ternyata ini tuh. Andai kan aku tahu ini lebih cepat dengan waktu 7 tahun, mungkin aku sekarang lebih hebat dari Raffi Ahmad. Mungkin. Tapi kan itulah pentingnya Tapi ilmu, dengan pentingnya eskalasi tujuan. ini 3 tahun lagi
Gak tahu jadi apa aku. Exactly. Bisa ya nggak tahu lah, tapi kita tetap lakukan yang terbaik aja. Nah, paling penting apa kok? Kita set tujuannya dulu, targetnya dulu, baru kita trace mundur. Ini yang banyak salah. Orang kebanyakan kayak oke aku mau ke sana, tapi besok aku mau ngapain ya? Seminggu lagi aku mau ngapain ya? Itu tetap akan gini-gini juga gitu loh. Harus bisa sejelas mungkin. Oke, aku tahun depan pengen capai 1 juta subscriber di YouTube, misalnya kayak gitu. Nah, dan untuk mencapai 1 juta ini kira-kira butuh berapa views? Kamu trace mundur Iya, tuh. butuh berapa views total? Iya, iya, Nah, iya. tahu dari mana? Research lah, kayak kira-kira orang likes-nya berapa, itu berapa followers kurang lebih Iya. lah. Likes-nya berapa, views-nya berapa, itu di track. Nanti dari situ baru dimundurin lagi. Dari sekian per kontennya kira-kira targetmu berapa views per konten. Nah, kalau sekian misalnya per video, butuh berapa konten yang kamu harus buat? Baru di track mundur kan? Cerdas sekali. Nggak bisa kalau dibuat kayak oke aku pengen seminggu 5 kali deh. 5 kali ini bisa sampai kemana? Ya, Nggak bisa. menarik. Gitu. Benar. Clear vision yang masuk ke dalam detail semua menarik. Sam, Yes. ini kameramu. Oke. Boleh gak ngomong sama Sam yang 2019 yang lagi down, yang mungkin ngerasa wah aku lagi di masa-masa berat sekali. Apa kalimat inspirasi yang realistis yang bisa kamu kasih, silakan. Ini bagus banget lah pertanyaannya. Bagus Begitu loh, ya? bagus loh. Ini di setiap episode ada ini ya? Beberapa aja. Ini kayaknya jadi trademark ini aja nih, bagus. Bisa ya? Bagus. Oh mantap, siap. Ya bagus. Kalau gurunya ini saya iya aja, karena udah pasti bener. Iya bagus nih, bagus. Untuk Sam di tahun 2019 yang lagi gagal, kamu harus tahu bahwa hidup ini memang gak segampang itu bro. Kamu tiba-tiba dapat 100 juta rupiah per bulan dari AdSense, udah pengen stop kuliah ya kan. Udah merasa dirimu sombong waktu itu, akhirnya kan jatuh juga setelah itu. Hidup ini gak ada yang instan, gak ada yang cepat kaya, semuanya butuh proses. Dan percayalah, di dalam setiap masalah yang kamu hadapi saat ini, waktu itu di 2019, semua juga orang pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu kok. Bahkan banyak yang lebih parah daripada situasimu saat ini. Berarti ketika orang sudah berhasil melewati masalah itu, berarti semua masalah yang kamu hadapi pasti ada solusinya. Teruslah bertahan, karena kamu gak tahu apa yang terjadi di masa depan kalau kamu stop. Teruslah lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu maksudnya pinter. Jadi bukan melakukan hal yang salah berulang kali, karena hasilnya juga gak akan berubah. Tapi cari apa yang membuat ini gagal, apa yang membuat ini salah. Adaptasi setiap saat, belajar setiap saat. Dan di tahun 2023, 2024 kamu akan happy nantinya. Wow. Bye Fox.